Dan intinya hari ini saya hadir di sini minta kejelasan. Satu, masalah status perusahaan itu, jalan perusahaan itu Haji Umi dilepas ataukah perusahaan apa siap untuk mengaspal. Itu pertama. Terus kalau PT Wilmaritan kemarin udah mulai perbaikan. Saya sedikit curhat sedikit ya Pak Wakil Bupati. Jadi baru-baru ini aja dilaksanakan perbaikan. Tadi saya lihat waktu saya jalan keluar tadi ada koral 2 ring kalau nggak salah. Ini kan dia orang ini, kalau nggak kami gegerkan kemarin, kayaknya nggak bakal benar-benar ini. Gitu loh. Jadi tolong untuk perusahaan, tolong perhatikan kami yang di dalam itu kurang lebih 20.000 manusia. Ya, saya kemarin WA juga Pak John, WA juga Pak Pak Mun. Tapi Pak Mun udah ngengkel saya kemarin WA. Untuk apa demo? Untuk apa demo? Karena ini saya itu udah mentok Pak. Kemarin kita di kecamatan kan setengah tahun yang lalu sudah berunding akan disampaikan kepada bagian pimpinan. Saya tunggu-tunggu setengah tahun kok nggak ada perubahan. Pak tetap kayak gitu aja. Jadi saya sebagai masyarakat biasa di sini, saya mohon kepada PT, kami minta betul setelah ada kita rapat di sini nanti ada kesimpulan yang pasti dan kalau memang lagi umur depan bulan berapa, tanggal berapa harus jelas, ya. Kemudian kalau mau misalkan di aspal, ya secepatnya. Kami sudah sangat menderita sekali, Pak. Kepada siapa lagi kami mengadu? Sampai-sampai saya kemarin ada kepada Pak Gubernur seminggu yang lalu. Jadi kami minta penyelesaian ini. Jadi mohon pada pihak pemerintah, tolong perhatikan kami di 8 desa itu. Aku tidak main-main perkara ini karena saya ini kan di belakang saya masyarakat banyak. Bahkan ada yang juga yang datang kemarin ke rumah saya, stop demo itu, iya bisa saya stop, tapi penuhi dulu permintaan kami ini. Kami ini nggak minta kok kebersamaan itu enggak, cukup jalan yang 20 meter musuh, apa ada 10 km cukup sudah itu. Itu tolong dipertimbangkan betul, jangan sampai masyarakat kami ini nanti berubah jadi jin semua. Ya, jangan sampai kejadian di Sungai Sodo. Kita nggak mau seperti itu sebenarnya. Maka di sini kami mengadu kepada pemerintah, tolong dipikirkan benar-benar permintaan masyarakat ini. Ya, karena semua keputusan yang tertinggi itu ada di masyarakat, di rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di sini memberikan masukan. Istilah saya itu win-win solution, bukan win-loss. Kalau win-loss itu untung satu yang rugi yang lain. Jadi win-win, artinya dua-dua pihak harus benar, harus menguntungkan. Tentu kami dari manajemen tetap ada rasa berkomitmen di sini, ya, kontribusi untuk memperbaiki. Tadi sudah kita dengar membantu pemerintah yang benar-benar berjalan. Dan terus terang kami sampaikan kami punya alat di sini, ya, punya motor grader, punya konvektor, dan bahkan kemarin mau dikirim konvektor ya, karena kebetulan alat kami rusak. Karena kalau bicara bisnis perawatan jalan di kebun ini memang sangat tinggi, karena di Sumsel ini kalau dibanding Kalimantan memang beda. Di sini hampir 3.000 mm dalam 1 tahun ya. Jadi bukan motor yang merusak, tapi memang kondisi alam gitu. Kalau kita berpikir di dalam bekerja di dalam suatu desa, memang faktor alam yang sangat berpengaruh. Bahwa bisa hampir dalam 1 bulan itu 15 hari hujan. Siapa yang bisa mengukur hujan? Tidak ada satu manusia pun yang bisa mengukur hujan. Jadi memang faktor alam juga menjadi satu kendala. Seperti saya ulang kali, kita akan tetap memproduksi secara maksimal. Tentu saya sangat logik yang disampaikan Pak Kades, semua Pak Camat yang ada di sini memang kita akan buat parit memang di kiri kanan jalan. Kita tidak saja di ruangan ini nanti, mungkin di lapangan juga kita akan bertemu ya. Kalau
masukannya, sehingga memang kita bisa maksimalkan jalan. Itu dari kami, komitmen dari kami Pak, bahwa kita akan tetap ada rasa tanggung jawab. Mohon juga sarannya dari pihak yang berkepentingan mengenai bentuk jalan juga kami dikasih masukan juga ya, support juga. Karena memang biaya jalan seperti Pak Mandi bilang itu tidak sedikit ya, hampir 600 juta dalam 1 kilo ya. Bahkan kalau mungkin bisa sampai 800 juta kalau saya membangun di tempat lain. Jadi intinya secara singkat, kami dengan senang hati ada win-win solution, kita patuh pada aturan yang berlaku dalam pemerintahan daerah di sini yang berkompeten, dan juga kami akan wujudkan apa yang kami sampaikan. Ya, kami bukan janji tapi mau bukti ya, kami juga berdiskusi. Mohon maaf, mana tahu yang selama beberapa tahun disampaikan tidak berkenan, mungkin itulah dinamika ya. Terus terang saya baru tahu juga di sini. Di samping saya Pak John juga baru 3 bulan 4 bulan ya. Tapi ini sangat sebagai opportunity ya, artinya peluang untuk kita. Mungkin kalau ini saya tidak kenal Pak, yang bapak-bapak di sini. Saya juga banyak belajar ya dari perusahaan juga. Mohon maaf ada keterbatasan, kami juga belajar untuk memperbaiki. Intinya di mana akses itu, saya bayangkan kalau saya aja tidak bisa lewat, macam mana orang lain mau lewat? Simpel saja ya. Jadi kami mohon maaf yang sebelum-sebelumnya, mudah-mudahan cuaca mendukung, kita akan seperti Pak Busoga, kita akan bukti. Bahkan saya bilang ke Pak John, dalam 1 minggu itu minimal ada 1-2 hari di sana. Ya kan? Tadi sampaikan juga Bu Anggota Dewan, beliau lewat, cuma kalau curah hujannya tinggi, ya mungkin bapak-bapak sudah paham, alat itu sangat sulit untuk bekerja. Intinya kami siap alat di sana. Terima kasih, saya kembali ke Selamat pagi, bapak-bapak, ibu yang ada di sini. Puji Tuhan, kita tanyakan pada Tuhan Yang Maha Kuasa atas tenangnya. Kita semua ada di sini dalam keadaan sehat, walafiat, dan juga dengan suatu pemikiran yang terbaik. Saya bersama tim mohon izin Pak Bupati dan bapak-bapak yang terhormat di sini, dari Pak Dandim yang terhormat, Pak Kongres bapak-bapak dari DPRD dan Pak Camat, Pak Desa. Saya memenuhi undangan sesuai yang disampaikan kepada kami. Saya akan orang di sini akan sedikit memberikan suatu tanggapan. Tadi juga sudah disampaikan bagaimana proses perubahan status lahan. Ya, jadi bapak-bapak sudah dengar, kami tidak menutup mata, memang tadi saya sudah sampaikan bahwa desa ini tidak ada jalan lain selain jalan satu-satu. Itu secara fakta di lapangan. Ya. Tapi secara fakta juga bahwa status lahan itu masih ambigu, dari dan jelaskan. Tentu kami tidak menutup mata di lapangan akan pasti akan membantu. Karena sebenarnya jalan itu ada histori yang tidak bagus ya. Karena saya pun baru bergabung bersama 1 tahun lebih. Dulu kami punya akses pengiriman buah itu lewat jalan ini. Apalagi dulu memang dipakai tanah lama. Setelah ada kejadian faktor keamanan, maka pengiriman buah itu kami alihkan ke jalan tengah. Itu pun kami kerjasama dengan PT Sempurna. Jadi intinya kami saling mendukung. Sehingga itu frekuensi yang dipakai untuk transportasi PBS itu hampir jarang-jarang kami pakai dan hampir tidak pernah. Tapi karena itu memang statusnya masih status HGU, ya kami ada komitmen di sana. Kemudian kami juga yang terakhir kali di bulan lalu kita juga ada pertemuan dengan Plasma. Plasma sekarang juga akan melakukan panen otomatis karena buahnya akan dikirim ke pabrik kami, otomatis kami punya kewajiban di sana. Mari kita sama-sama di sini berpikir jernih sesuai arahan Bapak pimpinan di sini yang ada semua, sehingga ini kita bersama pasti bisa. Ya, sambil sabar menunggu 7 tahun ya. Jadi dijelaskan tadi. Kami dari manajemen, saya diperintahkan di sini, kita patuh pada regulasi ini. Ya. Kita sangat menghormati, mematuhi apa sesuai arahan dari pemerintah. Karena pemerintah itu kami akan sebagai bapaknya. Yang benar-benar kami dapat bertanya, dapat berdiskusi,
kami serahkan semua. Kalau memang ada komitmen dari sini ya silahkan. Tadi sudah disampaikan macam mana prosedurnya itu memang harus bersabar semua. Dan kita berdoa aja sama-sama. Bagaimana proses ini kita kawal sehingga 7 tahun itu kalau dibilang waktunya cukup lama, tapi kalau pikir cukup cepat juga gitu. Ya. Jadi selama 7 tahun tadi sudah dipersirat juga disampaikan, kami tidak menutup mata untuk menservis. Cuma saya sampaikan, saya mohon maaf, kami juga punya keterbatasan di perusahaan. Ya. Tentu kami akan tadi juga disinggung juga CSR lah dibilang kasarnya, tetap kita akan programkan. Ya, di sini kita tidak menyebut dana, tapi untuk program itu juga kami kita masukkan dan kemudian sehingga kami intinya bisa membantu masyarakat. Ya, kami juga minta maaf kalau ada keterbatasan kemarin karena jalannya hancur, memang ya. Karena pertanyaan bodoh saya dalam arti itu, siapa sih yang memakai jalan itu faktanya gitu? Ya. Secara faktanya untuk perairan ini memang seperti dipastikan kami tidak lewat ke sana gitu. Tapi seperti saya bilang tadi, karena historinya kami alihkan dahan, tapi kami akan berniat baik Pak Camat dan Bapak-bapak di sini untuk merawatnya. Cuma saya bilang tadi, mungkin kelas kami merawatnya tidak sekelas aspal lah, seperti kelas kebun lah ya. Mungkin Pak Wakil Bupati punya kebun juga. Kelas kebun itu jalannya ya apa-apa aja. Intinya bagaimana itu lancar lah. Itu yang saya mohon maaf tidak bisa selevel kelas jalan negara gitu. Pasti kami selevel kelas kebun aja. Ya, kami akan continue melakukannya, sudah dimasukkan di program ya. Sebelum Pak Nadi juga ada semua terjadi. Itu tanggapan dari kami. Untuk sementara, jadi kami punya niat yang baik juga. Terima kasih Pak Kepala Desa semuanya hadir. Kita akan sama-sama untuk hal ini. Terima kasih. Kami kembalikan kepada Bapak Ibu, izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Didi Kurniawan, Kepala Dinas Pertanahan. Jadi beda dengan BPN Pak, tapi kami ini mitra kerja. Menyikapi persoalan yang tadi kita sama-sama dengar, barangkali ini mungkin kami hanya memperjelas saja dan memberikan saran. Yang pertama adalah mengenai HGU. Kalau mengenai HGU ini sudah pernah terjadi pada saat kami melakukan pembebasan lahan untuk exit tol. Pada badan jalan exit tol itu ada yang kena HGU, kebetulan HGU Wilmar juga, dan juga ada yang kena plasma Wilmar. Jadi sebenarnya untuk pelepasan HGU itu memang ada 2 mekanisme. Mekanisme pertama adalah bisa dilakukan secara dilakukan pelepasannya pada saat itu juga. Akan tetapi kalau itu dilepaskan saat ini tentu akan memerlukan biaya karena ada sektor negara dan sebagainya. Prosesnya juga seperti prosedur yang tertera nanti dijelaskan oleh Pak Imanil tadi. Itu juga cukup makan waktu dan juga makan biaya. Ini juga akan jadi soal siapa yang akan biaya dan sebagainya. Saya pikir juga ini ada soal regulasi. Lalu mekanisme kedua bisa nanti kita menunggu pada saat HGU ini selesai. Tadi kami juga sudah tanya ke Pak Mulyadi, ini HGU yang dimana 2029, masalah jadi ada sisa 7 tahun. Sama halnya yang kami lakukan di exit tol. Jadi ada surat pernyataan pelepasan dari Wilmar bahwa lahan itu dilepaskan dari HGU, sehingga surat pelepasan itu akan dijadikan dasar pada saat nanti sidang HGU perpanjangan Pak. Jadi sama halnya pada saat sidang HGU panitia B HGU nanti di Kanwil itu nanti dilampiri bahwa ada pelepasan sebagian maupun luasan yang sudah kita kendaki. Jadi sehingga nanti pada saat perpanjangan tidak perlu keluar biaya dan itu proses sudah dilaksanakan. Lalu yang ketiga saran kami, ini kan ada juga Kepala Dinas PU dan saya yakin Pak Aminali ini juga punya pasukan yang bagus. Jadi kalau saran saya tadi kita debat masalah ada yang bilang gorong-gorong, ada yang bilang itu seperti sungai dan sebagainya. Kita serahkan pada ahlinya Pak. Mungkin perlu dilakukan survei teknis dari PU apa yang diperlukan di situ sebenarnya
jangan sampai kita keluar duit banyak tapi hasil tidak maksimal. Jadi dari pakar disampaikan bahwa akan ada masyarakat siap untuk gorong-gorong. Jadi penempatan gorong-gorong juga saya pikir juga perlu kejauhan teknis dari instansi yang ahlinya ya dari BU. Lalu terkait dengan apa namanya HGU tadi, kembali ke HGU tadi, saran kami Bapak Ibu terkait dengan misalnya nanti sudah ada surat pelepasan dari Wilmar, ini mungkin nanti bisa kita konsulkan Pak Iman ke BPKP. Apakah boleh nanti kalau sudah surat pelepasan ini artinya dalam proses ya, ini pelepasan apakah boleh APBD